Kalau yang ini pertanyaannya sepertinya tujuannya untuk Pak Pras ya, Pak. Jadi gini katanya, karena PSBB kantor-kantor ini kan nggak boleh beroperasi, Pak, diharuskan untuk tutup. Nah, karena mereka nggak dapat izin ya, Pak, nggak dapat izin buka untuk selama PSBB. Jadi kantor mereka harus tutup dan karyawan tidak bisa masuk kantor. Otomatis semua kerjaan walaupun dikerjakan di rumah, tapi kurang efektif. Nah, untuk masalah pelaporan transfer pricing dokumen, Pak, apakah boleh telat, Pak Pras ya, untuk pelaporan transfer pricing dokumen? Karena kalau yang kemarin kan SPT Badan sempat katanya boleh ada perpanjangan, relaksasi, walaupun ternyata hanya lampirannya aja, kurang bayarnya dan lain-lain harus dilaporkan terlebih dahulu. Nah, ini kan udah selesai lewat kalau SPT tahunan Badan. Kalau untuk Tipidok gimana ya Pak? Boleh nggak ya kita telat lapor dan ada konsekuensi nggak kira-kira kalau kita telat? Tolong dibantu Pak Pras. Iya, ya walaupun terlambat mau perpanjangan, tetap aja kan dokumentasi penetapan harga atau transferasi dokumentasi itu harus sudah tersedia 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak kan gitu. Nah, ya memang sih kalau di aturannya kan hanya summary yang disampaikan, summary ikhtisar MF dan LF-nya saja kan gitu. Nah, ya mungkin ya perlu ditegaskan lagi sih oleh kantor pajak ini, apakah hanya ikhtisarnya saja master file, local file ya kalau seperti itu ya tinggal diisi aja kan gitu. MF sama LF-nya tinggal nunggu diminta saja oleh kantor pajak. Dan kalau kemarin mengisi di apa namanya di DJP sih saya ngisi sih mereka sudah aware dan setelah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak itu adalah asumsi dari DJP adalah sudah tersedia dan DJP bisa mengirimkan sesuai PMK 213 dia bisa mengirimkan permintaan data dan informasi kayak tadi SP2DK dia bisa mengirimkan permintaan dokumen tuh untuk TP dokumentasi. Jadi wajib pajak sebaiknya ya harus sudah siap TP-doknya kan gitu. Karena di PMK 23 udah jelas kan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak meskipun itu hanya ikhtisar MF dan LF saja yang diisi. Tetapi asumsinya adalah bahwa saat itu adalah sudah tersedia. Nah, maksud dari konsep contemporaneous documentation itu adalah saat di awal dilengkapin kan gitu. Saat di awal itu adalah saat ex ante-nya di awal dia dilengkapin price setting-nya, dokumentasinya di awal tahun atau sebelum akhir tahun atau pada saat price setting-nya dibuat kan gitu. Kalau price setting-nya dibuat berulang-ulang dengan tipe transaksi yang sama, nanti kita bahas berikutnya apa aja yang tidak perlu diulangin lagi kan gitu untuk pengujiannya. Nah, apa namanya konsep dokumentasinya kan adalah bahwa saat di awal disiapkan, kemudian dipenuhin, sampai kemudian akhir tahun, sampai berakhirnya 4 bulan berakhirnya apa namanya tahun pajak dilengkapin itu control documentation. Jadi ada ex ante-nya dia siapin di awal saat pengujian, dilengkapin permintaan data dan informasi dan dokumennya sesuai PMK 213, dilengkapin di apa namanya diisi informasinya diminta, disiapkan sampai 4 bulan berakhirnya tahun pajak dengan asumsi adalah bahwa laporan keuangan selesai. Ini kan ada laporan keuangan belum selesai kan gitu. Ya mungkin perlu dikasih note di Tipidok kalau laporan keuangannya belum selesai kan gitu. Tetapi asumsinya adalah 4 bulan setelah berakhir tahun pajak itu sudah selesai, bukan mengikuti penyampaian SPT-nya kan gitu. Karena asumsinya adalah 4 bulan setelah berakhir tahun pajak bahwa itu laporan TV dokumentasi harus sudah selesai. Dan sebetulnya laporan keuangan itu kan hanya suplemen saja. Karena pengujian TV kan transaction by transaction kita mengujinya. Harusnya tidak terikat dengan tidak terikat penuh dengan laporan keuangan tersedia wajib pajak. Itu hanya untuk melengkapi permintaan data dan informasi. Ya memang untuk mendisklose apa namanya transaksi afiliasinya saja. Itu sih ya sebaiknya sudah siap karena DJP udah aware akan mengirimin surat cinta kan gitu Tipidoknya itu kan gitu.